Halo guys, kembali lagi di Raka Dito TV. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Oke guys, kali ini kita kembali lagi ke Ice BSD City di event Gaikindo Jakarta Auto Week. Nah, sebenarnya di event kali ini tuh banyak mobil-mobil baru guys. Tapi Raka Dito TV kali ini mau bahas mobil-mobil tahun 80-an dan 90-an serta mobil-mobil rally guys. Ini sangat spesial. Bagaimana detailnya? Tonton video ini sampai habis. Nah, kita ada di Pre-Function Hall 10 guys, ada di samping. Nah, mobil-mobil di sini tuh lagi tertarik banget nih karena di sini ada banyak mobil langka dan mobil tahun 80-an dan 90-an. Yuk kita bahas dari yang pertama di sini. Ini ada Karimun kotak guys, Karimun kotak di modif culture ya, pakai roof rack, peleknya diganti pakai NK. Ya, modif-modif Karimun zaman sekarang guys. Itu interiornya dikasih cover lagi ala-ala Jepang. Nah, di sampingnya ini ada Celica ST185 kalau nggak salah ya. Ya, mesinnya 3S GTE guys. Ini mesinnya kenceng. Dulu dipakai di WRC buat rally guys. Ini sih infonya harganya bisa tembus 1 komaan M ya guys ya. Oh, ini ada speknya. Kalau yang ini dia mesinnya 3S GE NA non turbo guys. Ya JDM, suspensinya pakai OEM Thames adjustable, steeringnya Wilnardi Torino. Terus ya velgnya Speedline ring 17 lebar 7. Mufflernya pakai HKS. Nih, cakep. Nah, di sampingnya guys, ini ada mobil yang nggak masuk resmi di Indonesia, ada Mercedes-Benz 190. Dia pakai velgnya Evo nih. Cakep. Ini sih sekarang bisa harganya mungkin kisaran berapa ya? 200 sampai 400 something mungkin, karena nggak banyak sih masuk di Indonesia. Gimana? Kalian lebih suka Baby Benz 190i atau W124 yang agak gedean? Tapi kalau langka sih pasti langka 190. Nah, di sampingnya ada E30 guys. E30 4 pintu pakai BBS RS. Kalau ngelihat bumpernya dia M10 ya ini ya kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong. Dalamnya joknya pakai Recaro tuh. Pakai sunroof. Oke sih. BMW itu kalau pakai BBS emang udah jodoh banget sih. Nah, ini di sebelahnya ada Datsun Bluebird. Ini 510 ya? Ya, 510 guys. P510 Bluebird Triple S. Spesial ini. Udah direstorasi juga nih, warnanya orange. Peleknya pakai BBS RS juga. Dalamnya pakai Recaro guys. Setirnya kalau nggak salah pakai Nardi tuh. Nggak boleh masuk guys. Pakai spion tanduk. Nah, ini retro banget nih. Setup kayak gini tuh retro cakep ya. Pakai BBS RS gitu ya. Ya, mudah-mudahan nanti Demal ada rezeki bikin kayak gini guys. Nah, ini di sampingnya ada Corolla KE20 nih. Nah, ini cakep nih. Ada speknya nih guys, kita lihat guys. Spek ini milik AD Zaki 80. Mesinnya standar 3K, eksteriornya original look, interiornya juga original look. Lampu-lampu Koito, setirnya Nardi, AC-nya pakai Super King. Velgnya Shark Japan. Nah, cakep guys. Ini udah dimodifikasi nih. Restorasi, udah direstorasi. Ini restorasi kemungkinan nggak mungkin di angka 20-30 guys. Ini mungkin lebih dari 30 juta overall. Yang restore bodinya, repaint, terus rapiin interior, setir, belum sama pelek dan ban, ngerapiin mesin. Ini sih sebenarnya cita-cita sih, ngerestorasi, full restorasi, balik ke original. Cakep ini, keren. Nah, di sampingnya ini ada Starlet kotak guys. Nah, kalau ini original guys. Ori look. Bisa kalian lihat nih. Kayak bumper-bumper gini dia masih apa namanya? Masih warna asli. Terus ngelihat fendernya tuh. Ada garisan itu. Nah, itu masih asli guys. Interiornya juga masih asli nih. Original. Nah, ini keseluruhannya guys. Nah,
Nah, entah kenapa kalau ada pameran mobil, walaupun event mobil baru, malah gue pribadi sih lebih suka mobil-mobil yang berumur guys. Karena kenapa ya? Karena mobil-mobil tua itu menurut gue dia lebih punya soul guys, lebih punya soul, lebih bisa diterima karena bener-bener pure driving gitu loh guys. Kita ngerasain raungan mesinnya, kalau masih karbu ya kadang bensin kecium sampai kabin, terus steeringnya juga masih rasanya kayak bener-bener ada nyawanya gitu guys. Kalau menurut gue sih, kembali lagi sih, selera dan referensi pribadi kan beda-beda guys. Kalau menurut gue sih, mobil 80-an, 90-an tuh soul-nya itu bener-bener pure driving. Nah, kalau di sini ada yang spesial guys. Ini adalah Toyota Starlet KP61 milik Om Anton Novianto guys. Ini sangat-sangat langka di Indonesia guys, karena Starlet KP itu nggak pernah masuk resmi di Indonesia. Nah, terus Starlet KP ini punya sejarah yang panjang juga. Dulu Toyota sama TRD ngembangin mobil ini buat rally dan juga buat balap touring guys. Salah satunya mobil ini nih, Toyota Starlet KP61 milik Om Anton Novianto yang udah dimodifikasi pakai body kit TRD N2 guys. Ini keren Om Anton, mobilnya Om Anton. Keren banget. Ini full body kit pakai TRD N2. Kalau velgnya dia pakai Watanabe guys. Model Watanabe ring 15 pakai ban 195/50. Ini kalau nggak salah velgnya sih lebarnya 8 inch ya mungkin ya. Yang di depan. Dia pakai spion tanduk guys. Ini keren banget sih pakai spion tanduk sih. Terus kita ngeliat dalamnya memang pure buat racing guys, buat apa namanya? Buat touring. Velg belakangnya juga pakai Watanabe. Dia lebih lebar guys, 8,5 atau 9 inch ini. Dia bannya agak narik ya, 195/50. Nih dari belakang guys. Aduh, cakep banget nih. Harganya sih ini udah gelap banget sih. Nih lihat. Dari belakang samping. Nah, ini ada foto waktu masih ikut balap ISOM guys. Toyota Starlet KP61. Nih, kita baca spek lengkapnya guys. Dia mesinnya 1600 cc pakai 4 AGE guys. Ini mesinnya udah 4 AGE pasti full TRD nih. Terus kita baca historinya nih. Starlet KP61 TRD langka. Emang langka guys. Langka ini guys. Rear wheel drive, pintunya 2, top 5 most valuable missing drag racing cars. Keren. Jadi Om Anton itu punya misi buat menyelamatkan mobil-mobil yang bersejarah di Indonesia guys. Salah satunya Starlet KP61 ini. Keren Om Anton. Nah, di pre-function hall 1, hall 2 di samping ini kita disambut oleh Pajero Evolution yang sangat-sangat langka di Indonesia guys. Ini miliknya Wins Garage. Belakangnya ada anhangnya gendong Evolution, Lancer Evolution 6 guys. Kita lihat lebih dekat dulu si Pajero Evolution ini bener-bener langka guys. Nggak ngerti sih ada berapa unit yang ada di Indonesia, cuman mobil ini pure langka banget guys. Ini dulu juga dipakai di WRC guys buat mobil supporting Mitsubishi kalau nggak salah. Tuh guys, ini velgnya pakai braid, bannya pakai Hankook MT. Aduh, ini cakep banget guys. Kita lihat belakangnya. Nih, gendong si Evo, Lancer Evo Tommy McKinnon Edition guys. 6,5. Ya, mesinnya 4G63T turbocharge. Kencang sih ini sih. Dan ini kalau TME itu juga langka guys. Ini versi yang warna putih, tapi biasanya tuh Tommy McKinnon Edition biasanya dia warna merah guys, tapi kali ini dia warnanya putih. Cakep. Terus ke bagian belakang di sini ada Alfa Romeo. Kalau Alfa Romeo ini kurang familiar ya di Indonesia. Dan ini juga salah satu mobil langka guys. Kita cuman boleh lihat, gak boleh pegang-pegang. Nah, ini interiornya guys. Wih, didesain oleh Pininfarina, salah satu desainer mobil terbaik di dunia guys. Nih Alfa Romeo.
Ada yang tahu Alfa Romeo apa? Coba tulis di kolom komentar. Nah, di belakangnya Alfa Romeo ada Jaguar E-Type Convertible 4.2 Series 1. Nih modelnya salah satu mobil tercantik, terkeren di dunia guys. Model velgnya juga masih model velg Ruji gitu ya, belum model yang casting wheel, masih model Uji. Ya dikencengin di dopnya situ guys, dipukul ya biasanya ya buat kencenginnya. Nih guys, ini salah satu mobil mahal juga sih ini sih. Kalau kalian beli, kalau kalian punya uang belum tentu juga ada mobilnya guys. Belum tentu ada barangnya. Dan dijual itu apa enggak sama ownernya juga nggak ngerti. Ini dia interiornya, dia red on red, luarnya merah, helmnya leather merah juga guys. Klasik banget nih, keren. Di sampingnya ini ada mobil yang juga nggak familiar di Indonesia guys. Ada Sunbeam Alpine number 2 yang mesinnya 1600 cc, single cam tahun 1961, twin karburator, 4 speed, made in England. Histori dari tipe mobil Sunbeam ini adalah dipakai film James Bond Dr. No. Oh, baru tahu guys. Mobil ini dipakai di James Bond karena James Bond tuh lebih familiar pakai Aston Martin ya. Tapi ternyata dipakai juga nih Sunbeam. Sunbeam Alpine number 2. Nah, di sampingnya masih banyak banget guys. Ini ada beberapa macam mobil. Di sana juga ada mobil Rolls-Royce, Mercedes-Benz. Yuk kita ulik satu-satu. Mulai dari sini ada Datsun Fairlady Z JDM. Ini udah restorasi. Cakep nih, pakai velgnya. Pakai velg buatan HB asli guys. Waduh, ini speknya sih aduh. Gila. Buatan HB asli dipasang di Fairlady Z itu cakep banget guys, kayak mobilnya si Sungkang atau apa namanya, si Drift King, si Han, si Sangkeng itu dia punya Fairlady Z juga guys. Dia punya 2 Fairlady Z yang dimodifikasi juga pakai velg buatan AB, Japan punya. Ini keren sih, velg ini velg idaman sih buat dipasang di Demel, keren. Di sampingnya ada Citroen Ami 6. Dia blue on blue, warnanya biru, interiornya juga warna biru. Ada yang pernah punya kenangan dengan mobil ini juga salah satu mobil langka di Indonesia guys. Nggak semua orang familiar sama mobil ini. Gue juga. Di sampingnya ada Ford Consul Car 3 1963. Ini salah satu mobil langka juga sih. Paling nggak banyak juga di Indonesia. Oh, 2 pintu juga guys. Di sampingnya ini ada apa nih, Crown ya. Ini cakep juga nih, Toyota Crown. Velgnya SSR. Interiornya sih cakep sih. Di interiornya bisa kalian lihat nih. Anjay. Culture banget sih. Nah guys, kalau kalian nonton film Taksi, nah ini guys, ini dia Peugeot 406 yang dimodifikasi ala-ala film Taksi guys. Itu filmnya super apa ya, nostalgic banget, apalagi ngelihat mobilnya dimodif seperti di film Taksi. Keren banget sih. Body kitnya, velgnya, model-model BBS. Interiornya masih original guys, pakai fabric. Ya, seperti dilebarin lagi ya, weight body dia. Keren sih, punya ide dibikin seperti film Taksi. Nah, di sini ada DX Wagon guys, DX Wagon yang udah direstorasi juga nih, warnanya biru, cakep. Velgnya pakai NG blimbing, terus dia model depannya tuh Slenos ya. Cakep sih. Ini mesinnya apa ya? Gak ada tulisannya nih. 4AG atau 7K atau mesin-mesin horor lainnya. Tapi cakep. Jujur suka sih modifikasi kayak gini. Pakai velg blimbing, terus spion tanduk, spion GT, modelnya Slenos tapi dia pemilihan bumpernya tuh pakai bumper tahun 82. Biasanya kalau Slenos itu pada diganti pakai bumper karet, tapi ini pakai bumper besi guys. Jarang sih. Terus kalau ngelihat interiornya dia pakai Recaro, setirnya masih standar bawaan, interiornya juga masih bawaan. Cakep guys, luar biasa. Ini
fitment, ini dia fitment velg belakangnya guys, cakep. Nah, di sampingnya KE70 Wagon tadi ada Datsun P510 Wagon juga guys. Nah, hard terpanjang, dia pakai pelek Hayashi Racing, dan mobil ini udah direstorasi juga, pakai spion anduk juga nih, cakep, retro banget. Ya biasa, interiornya pakai Recaro, keren sih. Tapi jujur lebih suka KE70 Wagon, nih cakep. Ini dia guys, deretan mobil yang ada di Prevention Hall 1. Nah, ini salah satu mobil spesial, salah satu favorit gue di sini ada Mercedes-Benz 300 SEL 3.5. Aduh, ini cakep banget guys, sumpah. Dia punya spek mesin 8 silinder. Kalau nggak salah V8 nih ya, V8 moss green metallic. Velgnya Stylish with color match, hubcaps, factory air suspension. Gila, ini mobil tahun 60-an udah air suspension guys. Keren banget nih mobil. Full paper, pajaknya jalan guys. Ini dia mobilnya. Kita lihat lebih dekat guys. Nah, ini capnya sewarna bodi guys. Keren, ini pasti mahal ini. Ini kalaupun udah direstorasi, ini juga habisnya pasti mahal. Kalau ini masih full original, waduh ini lebih mahal lagi guys. Kita lihat dari luar. Waduh, ini setirnya masih gading juga. Aduh, keren banget guys. Interiornya super rapi, tapi di bagian sopir belum dapat headrest guys. Yang dapat headrest yang duduk belakang dong, karena mobil ini setara S-Class kalau zaman sekarang. Spesial banget, dan itu ada di antara apa namanya kursi depan, jok depan dan kursi jok belakang itu ada partisi lagi guys. Ada kacanya di sini nih. Ada pegangannya juga. Ini sih kalau punya mobil ini di tahunnya pasti sangat kaya guys, karena ini harganya sekarang mahal, apalagi waktu dulu saat baru guys. Keren. Nah, kita lanjut lagi. Di sini ada Holden guys, Holden GTR 350 pakai supercharge. Keren banget guys. Warnanya kuning, menyala banget ya. Velgnya pakai Krager, keren. Wih, ini guys, velg belakangnya guys. Gila, keren banget. Pasti mobil ini pakai drag karena spek drag pakai ban Hoosier. Berat. Keren. Di sini ada apa ini? Ditutupin juga guys nih, Holden ya, sama. Nah, di sampingnya ada Silvia S15 spek R. Mesinnya SR20 DET standar, velgnya T37. Ya, jadian banget guys. Nih buat kalian yang suka Silvia S15. Di sampingnya ada juga 300ZX Z32. Mesinnya VG 30DE Matic, coilover ISX, velgnya pakai BBS LM ring 18. Nah, di samping nih salah satu mobil langka juga nih, Jeep Comanche 2 pintu pick up guys. Ini harganya luar biasa sih, ini sih harganya sih oke juga sih, ini sih langka nih. Cherokee tapi pick up 4x4, keren. Sampingnya juga nih ada nih, sama juga Jeep Comanche 4x4 pick up. Nah, di line up sini juga sangat spesial guys. Di sini ada Toyota Celica ST, aduh nggak hafal sih, 185 atau 165, coba tulis di kolom komentar. Ya, mesinnya pakai 3S GTE guys. ECU-nya Max ECU, transmisinya all-wheel drive GT4, rem AC GT4. Ya, ini milik Gaspol Racing Team, dipakai rally juga guys. Duh, ini mobil idaman juga sih buat rally, keren. Ini juga ada Audi. Aduh, mohon maaf, nggak hafal Audi sih, tapi ini kelasnya M1, punya Wins Garage, keren. Sampingnya ada Subaru WRX STI, build by ProDrive guys. Ini dibikin oleh ProDrive, punyanya Gaspol Racing Team juga. Speknya sih oke punya guys.
Ini salah satu mobil langka juga ya, kelas M, M1. Mereka berdua ini satu rival guys. M1, cakep. Nah, di sini ada mobil Hyundai i20 RC2. Nah, RC2, RC3, RC4 tuh lagi rame di Indonesia guys. Salah satunya mobil ini punya AHSRT, Asal Hati Senang Racing Team. Ini dia, speknya 1600, 4 silinder turbo pastinya. Dia 300 horsepower. Ini kencang sih kalau di track rally, mobil ini kencang banget. Karena dia RC2 guys. Kalau di Indonesia ada salah satu mobil juga punya Gazoo Racing guys. Punya Gazoo Racing tuh kelasnya R2 juga. Kenceng. Kelas mobil kelas ini kenceng-kenceng guys, gila. Nah, di samping nih spesial karena nggak banyak orang pakai. Punyanya Eurostar, ini adalah Porsche Cayman. Porsche Cayman dia dimodifikasi buat rally guys. Ini kalau orang nggak sisa uang sih nggak bakal bikin Porsche buat rally guys. Ini kelasnya kalau nggak salah R3 guys, R3. Ini udah pakai body kit yang lebar, depan belakang, gila. Mesin boxer buat rally guys. Keren, mobil ini juga berprestasi sih, keren. Nah, di sini juga ada Peugeot buat kelas F guys, front wheel drive. Tapi mobil ini juga kencang. Ini udah spek-spek ya mirip-mirip kayak R3, R4. Tapi ini kelas F guys. Kencang mobil juga ini. Nah, ini ada R2 punyanya 91 Garage, Ford Fiesta. Ini juga pastinya kencang guys. Ini semua line up mobil rally. Gimana? Kalian lebih suka yang mana guys? Tulis di kolom komentar. Nah, di sini ada lagi guys, Mitsubishi Mirage Proto punya jangkar biru rally team. Dia Mirage Proto, jadi bodinya tuh Mirage tapi speknya tuh mirip-mirip EP4. Proto dia nyebutnya. Mesinnya pakai 4G63 dari Evo 9 guys. Turbo pastinya ya. Itu pakai Motec, terus dari Hardbass. Subframe-nya pakai Evo 9 juga. Ini wah, mantap sih. Mirage tapi dibikin mesinnya Evo 9 guys. Gimana menurut kalian? Nah, di sampingnya ini adalah mobil bekas Julian Johan atau JJ Logi yang disebut Zero Wolf. Sekarang ganti nama, Zero Wolf Jangkar Biru. Nah, sebenarnya nih, kalau kalian melihat videonya JJ Logi, ini mobil sebenarnya basicnya Lexus LX 570. Yang sebenarnya mereka butuhkan itu mesinnya guys, mesin bensin 3UR FE 5700 cc yang akhirnya di facelift, swap jadi Land Cruiser 200. Ini mobil sih udah kelasnya kelas dunia guys, karena JJ Logi sempat pakai mobil ini buat rally raid. Nih spek rally raid banget guys. Velgnya juga masih sama pakai JJ Logi, pakai brake custom yang sesuai sama speknya mobil ini dan sesuai keinginan Mas JJ Logi. Keren sih mobil ini sih, jujur sih. Nah, di sini ada gerombolan Type R nih. Ada FL5R, FK8R, FD2R, ini ada EK9R guys. Gila, ini Type R semua nih. Di antara semua Type R di sini, gua sih jujur masih pengen FK8R. Kalau ada rezeki harus beli Type R, harus punya Type R. Nah, ini Civic Type R FK8R. Keren ini. Nah, jadi itu tadi mobil-mobil yang favorit di Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 guys. Bukan mobil baru, tapi mobil-mobil yang tua guys. Gimana? Kalian lebih suka mobil yang mana guys? Tulis di kolom komentar. Oke, kita sudahi vlog kali ini. Jangan lupa kalian klik like di video ini, komentar di bawah, dan jangan lupa subscribe Raka Dito TV. Oke, goodbye.